Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah atas nikmatnya yang tidak akan pernah ada ujungnya. Pada kesempatan kali ini kami sebagai pembawa acara dalam acara prosesi peresmian gedung dakwah dan gedung serbaguna terpadu, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Islam Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Jakaria, kemudian kepada Ketua Pimpinan Daerah Al-Ustadz Iman Setiawan Latif SH, kemudian Ketua Pimpinan Cabang Bojong Loa Kaler Al-Ustadz Haji Andri Mulyadi, kemudian kepada Bapak Camat Bojong Loa Kaler, kepada Bapak Kapolsek beserta Koramil Bojong Loa Kaler, kepada Bapak Lurah Babakan Tarogong dan Sukaasih, dan selanjutnya kepada pimpinan jamaah Persatuan Islam Sebojong Loa Kaler. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan susunan acara atau rundown acara yang akan diketengahkan pada kesempatan pagi ini pukul 10:15 tanggal 27 Sya'ban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2018. Adapun acara yang akan diketengahkan, yang pertama pembukaan yang telah tadi saya sampaikan, kemudian sambutan-sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Persis Bojong Loa Kaler, kemudian yang kedua sambutan dari Pimpinan Daerah Al-Ustadz Iman Setiawan Latif, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Camat, dan yang keempat adalah peresmian gedung dakwah, dan yang kelima adalah penyerahan pelakat muwakil oleh Al-Ustadz Aceng Jakaria, dan selanjutnya yang keenam adalah pengkondisian perpindahan dari gedung dakwah Jalan Gang Babakan Gang Laksana ke Al-Bainah. Itulah susunan acara yang akan kami ketengahkan pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Persis Bojong Loa Kaler, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Andri Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Geser. Alhamdulillah bizati ya'tazul mu'minun wa binayatihi wa taufiqihi yahtaridallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada hari ini dengan rasa berbahagia bisa bersilaturahmi, bermuajahah dengan ibu bapak semua. Terkhusus barangkali kami ucapkan selamat datang Wilujeng Sumping kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Jakaria yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga tidak lupa kepada Al-Ustadz Iman Setiawan Latif, yaitu sebagai Ketua Pimpinan Daerah Persis Kota Bandung. Sekaligus juga beliau merangkap sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tidak lupa pula kepada Pak Camat barangkali ya, Kecamatan Bojongloa Kaler yang sudah hadir. Alhamdulillah beliau all out luar biasa dari sejak kemarin undangan acara pelepasan sampai kepada peresmian hari ini beliau senantiasa hadir ya. Subhanallah, karena masih energik, masih muda gitu ya, sehingga luar biasa gitu. Barusan sudah di beberapa tempat. Wilujeng Sumping Pak Camat, hatur nuhun tina kasumpinganana. Dan tidak lupa kepada Pak Kapolsek barangkali alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah juga sama. Ini yang senantiasa mengawal kami juga gitu. Berkomunikasi, terakhir kemarin ditanyakan aksi Palestina. Nah, cuman kita tidak menyiapkan karena memang banyak kegiatan di daerah. Tapi alhamdulillah selama ini kita bekerja sama intensif ya dengan aparat keamanan yang ada di Bojongloa Kaler. Alhamdulillah. Kemudian juga tidak lupa kepada para lurah, kepala lurah yang barangkali alhamdulillah sudah hadir, Kelurahan Babakan Tarogong dan Kelurahan Babakan Asi, Sukaasi ya. Sukaasi yang mana insya Allah juga dihadiri juga oleh para muspika yang lainnya gitu ya, termasuk juga Bapak RW, alhamdulillah ada Pak Parman, bapak-bapak semuanya, para tokoh masyarakat yang di sini, dan tidak lupa ini kepada para pimpinan jamaah Persis dan Persistri wabil khusus. Kita tidak membuka lebar karena khawatir ini karena lingkungannya atau mungkin daerahnya cukup padat, jadi kita tidak banyak. Tapi insya Allah nanti di GSGT kami semua undang para ketua jamaah Persis dan otonom, bahkan sekaligus juga para anggota. Dan tidak lupa pula ini para ketua atau perwakilan pimpinan cabang Persis se-Kota Bandung yang barangkali sudah ada yang hadir ya. Ada juga yang sudah menyampaikan barangkali agak siang datangnya karena ada kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan rasa syukur bahwa pada hari ini kami bermaksud pimpinan cabang Persis Bojongloa Kaler yang diamanahi amanatul mal berbentuk ya sarana wakaf, yang tentunya wakaf ini diperuntukkan untuk kegiatan dakwah jamiah Persatuan Islam wabil khusus kantor pimpinan cabang Persis Bojongloa Kaler. Alhamdulillah dulu di sini base campnya gitu ya, markas di Bojongloa Kaler, sebelum ada peralihan ke tempat yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang pun sudah digunakan beberapa puluh tahun dan sekarang alhamdulillah lebih layak
lebih ingin mengedepankan supaya aman, nyaman dan mengesankan, juga lebih kondusif dengan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah cita-cita oleh Paning Pader dulu ingin menggunakan wakaf ini, aset-aset jamiah secara baik bisa diwujudkan pada kesempatan ini, dan ini berkat perjuangan para pendahulu di pimpinan cabang Persis di Bojong Loa Kaler. Alhamdulillah sekarang bisa diwujudkan jeripayah para orang tua kita yang terdahulu, yang mana pada kesempatan itu sudah banyak hal berkorban sampai renovasi dan sebagainya, dan alhamdulillah. Dan ini pun pula tidak lupa kepada para muwakib, khususnya keluarga besar Ibu Dasiti ya, keluarga besar, karena almarhumah ya sudah meninggal. Oleh karena itu sekarang barangkali para generasinya, muwakibnya, yang mudah-mudahan ke depan dilanjutkan perjuangan orang tua kita yang dulu. Dan alhamdulillah pula bahwa gedung ini terwujud berkat kerjasama semua pihak, termasuk juga para donatur yang ada di Jamiah Persatuan Islam Bojong Loa Kaler. Bahkan kontribusi yang cukup besar, termasuk juga yang dikelola oleh PZU, Pusat Zakat Umat Unit Bojong Loa Kaler, yang alhamdulillah sudah bisa mewujudkan, walaupun luar biasa pontang-panting karena memang dalam kondisi untuk bersodakoh itu luar biasa perjuangan pengorbanannya. Kami ucapkan atas nama pimpinan cabang Pers Bojong Loa Kaler kepada semua pihak yang sudah ikut membantu terwujudnya gedung dakwah ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas yang lebih baik, lebih banyak kepada para doi ikhwatu iman yang sudah berkontribusi. Insyaallah gedung dakwah ini namanya, karena dulu itu settingannya adalah kantor PC, sekarang diperluas jadi gedung dakwah karena ingin memperlebar sayap gedung dakwah. Wilujeng Sumping Bapak dan Ramil barangkali yang sudah hadir. Mangga Pak dan Ramil biasa ka lopet panggilna. Salam. Mak, mali di. Bangan. Alhamdulillah untuk kegiatan atau barangkali kegiatan tadi ini namanya gedung dakwah diperlebar, yang tadinya hanya kantor PC tapi kita perlebar, ingin pemanfaatan. Nah, karena yang paling penting wakaf itu di samping sarana yang harus diperhatikan, tapi pemanfaatan. Pemanfaatan ini harus bermanfaat karena tentunya bagi muwakif ingin rasanya menjadi jariah, mengalir, sehingga harus dimakmurkan. Karena itu mudah-mudahan ini gedung dakwah ini bisa digunakan kegiatan dakwah khususnya bagi Persatuan Islam, dan ada harapan besar bahwa kita ingin ada rencana dakwah bilhal, yaitu bahwa Islam itu harus terasa pami cek Sunda maka hartos karaos, terutama dari aspek kesehatan. Mudah-mudahan ke depan gedung dakwah ini bisa mempersiapkan adanya kesehatan di tempat wilayah Babakan Tarogong minimal, dan ke depan ada poliklinik kecil-kecilan yang bisa membantu warga, masyarakat, jamaah, anggota simpatisan yang ada di Bojong Loa Kaler. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sehingga kemanfaatannya akan lebih terasa, dan mudah-mudahan insya Allah bisa lebih mengalir ya kepada muwakifnya. Barusan saya ngobrol dengan Al-Ustad, Ketua Umum kita Ustadz Kiai Haji Aceh Jakaria, sangat mendukung adanya kegiatan poliklinik di sini. Mudah-mudahan ke depan sehingga program termasuk juga program pemerintah di daerah bisa terbantu. Ada pelayanan-pelayanan sifatnya dakwah bilhal. Bapak-bapak mohon maju aja Pak, yang kosong biar di belakang nanti ibu-ibu. Ini kelihatannya ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak seperti. Nah itu mungkin ibu bapak yang dimuliakan Al-Ustad, barangkali Pak Camat dan yang lainnya, bahwa tujuan adanya gedung dakwah wakaf yang tentunya memang sudah diwakafkan ke Jamiah Persatuan Islam. Namun ada sedikit ganjalan Pak Camat, ini saya mohon bantuan, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan
kami sedang proses surat menyurat ini, barangkali mudah-mudahan bisa dibantu, dan barangkali kami insya Allah formil resmi sesuai syarat seperti Bigar Wakaf sudah sampaikan, sudah kami penuhi tempuh. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk sertifikasi, terutama berkaitan dengan masalah gedung dakwah ini, karena ini insya Allah wakaf dan bermanfaat. Mudah-mudahan, dan alhamdulillah Pak Camat sudah all out ya membantu kepada kita. Subhanallah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya oleh Pak Camat kepada Jamiah di Persatuan Islam, dan kita pun alhamdulillah dengan berbagai pihak termasuk ormas-ormas yang ada di Bojong Loakaler, dengan Muhammadiyah, dengan Nahdiyin, dengan mungkin ada Al Irsyad yang lainnya, kita pun senantiasa berdampingan. Mudah-mudahan kebersamaan kita insya Allah menjadi kekuatan umat Islam, insya Allah. Barangkali itu saja sambutan dari kami. Harapan besar mudah-mudahan gedung dakwah pimpinan cabang Persis Bojong Loakaler ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, lapisan masyarakat, untuk kepentingan umat dan kemuliaan Islam. Dan tentunya juga yang paling penting, kemajuan dakwah Persatuan Islam bisa dirasakan dengan baik, positif, dan mudah-mudahan bisa tentunya menjadi salah satu indikator untuk kemajuan dakwah Islam juga. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kepada ibu bapak yang barangkali ini sempit karena settingannya memang seperti ini. Dan insya Allah barangkali untuk kegiatan peresmian dan gedung dakwah nanti oleh Al Ustadz akan diresmikan. Agak sedikit melelahkan karena dari sini kita akan konvoy ke peresmian peletakan batu pertama gedung serbaguna terpadu, yang mana insya Allah di gedung serbaguna terpadu pun ini perlu disampaikan juga adalah wakaf yang subhanallah luar biasa dari keluarga besar Ibu Hajah Juwariah Allahu Yarham, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan rencana untuk gedung serbaguna terpadu ini akan dilaksanakan dengan basement itu 6 lantai. Nah, insya Allah untuk kegiatan apa? Kegiatan pertama ada gedung serbagunanya, yang kedua ada perkantoran khusus untuk Jamiah Persatuan Islam, yang ketiga adalah untuk kegiatan pendidikan. Jadi SMK insya Allah mungkin sanawiyah, sehingga kita akan ada pendidikan terpadu yang insya Allah akan melahirkan generasi yang qawiyah, yang kuat. Karena itu barangkali nanti ibu bapak, kalau tidak merepotkan, kita akan konvoy bersama-sama menuju peletakan ya ke jalan peta gedung serbaguna terpadu untuk melakukan simbolis peletakan batu pertama yang insya Allah sudah dimulai, tapi akan resmi dimulai itu besok di hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatian ibu bapak semuanya, terlebih khusus Al Ustadz Kiai Haji Aceng Jakaria, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Terima kasih banyak, dan barangkali mudah-mudahan kegiatan peresmian ini gedung dakwah dan gedung serbaguna terpadu insya Allah akan menjadi salah satu lahan dakwah kemajuan umat Islam. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Allahu yahudu bi aidina ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Persis Bojong Loakaler yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya yang sangat kita mengerti tentang apa yang dilaksanakannya untuk peresmian gedung dakwah pada
hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan kepada sambutan yang kedua, yakni dari pimpinan daerah kepada Al-Ustadz Iman Setiawan Natib. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, angkasa berapa jadikan puji sirah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sih orang biasa 50 patepang aja patepung lalu di dalam laga peresmian gedung dakwah sebagai peletakan lagu pertama pembangunan GSGT persis Bojong Kale. Yang saya hormati yang bisa Haji Aceh Zakaria, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada acara ini. Terima kasih. Dan saya hormati juga Pak Camat, Pak Eka bersama Forkopimda, baik dari Kapolsek Bojong Kaler, juga Koramil Bojong Kaler, serta Pak Lurah Sukasih Bojong Kaler, dan Pak Lurah dari Babakan Darogong Bojong Kaler, serta Ketua PC Rosa Darli, juga Persisti Pemuda Pemudi Bojong Kaler serta Taskil. Dan saya juga lihat ada beberapa utusan dari pimpinan cabang di Kota Bandung, kelihatan dari Cipsen Law Kulon yang terdekat mungkin juga diundang, serta bapak dan ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sepatutnya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini selain kita bisa hadir dan juga saya menyampaikan di Kota Bandung ini, kalau kita lihat dan kalau kita memperhatikan bahwa saya berpikir dengan rekan-rekan DPD Persis Kota Bandung itu tidak akan mendapatkan lagi wakaf karena harga tanah yang memang sudah melambung tinggi di Bandung itu. Jadi harga nanti sudah tidak logis. Baik syukur tekaje silakan gitu sakit pengawasan. Jadi memang sudah sangat tinggi karena memang daerah metropolitan termasuk sangat dekat dengan Jakarta perkotaan. Oleh karena itu kami tidak berpikir akan mendapatkan wakaf, tapi ternyata alhamdulillah setiap tahun kita mendapatkan wakaf. Periode kepemimpinan saya saja sudah ada 5 benda wakaf yang diberikan amanahnya kepada jemiah kita, kepada Persatuan Islam. Yang terakhir di Bojong Kaler itu di TK ya, saudara di TK di dekat di Jalan Pabaki yang berbatasan dengan Astananya di Maksudi. Itu wakaf. Sebelumnya ada Masjid Al-Islah ya. Sebelumnya Masjid Al-Islah. Sebelumnya juga banyak di daerah-daerah lain. Ini suatu fenomena yang menggembirakan bagi kita, sekaligus juga perlu kewaspadaan ataupun perlu peningkatan dari kita. Yang pertama, kita bergembira bahwa Persis secara keseluruhan jamiah ataupun organisasi ini masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dititipkan amanahnya sebagai benda wakaf, baik itu tanah berupa masjid, berupa gedung, berupa sekolah dan lain-lain. Ini satu kebanggaan bagi kita. Tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran. Ini perlu saya sampaikan bahwa jangan sampai kita melakukan ekspansi, melakukan
perluasan penerimaan benda wakaf, tapi jangan sampai amanah tersebut disia-siakan. Pengelolaan ataupun pemanfaatannya harus benar-benar dilakukan dengan baik oleh kita. Gak apa-apa saya sampaikan satu contoh saja. Masjid Persis di Kota Bandung yang sudah lama semenjak tahun 70 diwakafkan, itu ada satu masjid yang dulu karena di daerah satu lingkungan seperti ini, bukan di bidang lokal ya, tapi ada beberapa sekitar 10 orang anggota Persis, tapi mereka tidak melakukan kaderisasi sehingga habis karena sunatullah waktu, kemudian mereka wafat sehingga habis. Dan apa yang terjadi, masjid itu tidak ada penerusnya, kosong sekarang. Bahkan ya digunakan oleh yang lain. Ini satu fenomena yang tidak boleh kita abaikan. Oleh karena itu, bagi PC Persis Bojong Kalsel bersama Badan Wakaf tentunya alhamdulillah di Bandung itu termasuk yang paling besar, jadi baik dari segi kuantitas, mudah-mudahan juga kualitas, baik dari segi anggota, pemuda, pemudi, hima-himi serta Persis dan Persis itu memang paling besar. Demikian pula jamaahnya. Sekarang masjidnya sudah berapa ya saudara dia? Ada 17 masjid yang sudah resmi diwakafkan kepada Bojong Lokal ya. Belum lagi nanti yang mau lagi proses, belum lagi gedung dakwah, belum lagi gedung kantor cabangnya ya, aset-aset yang lain. Nah ini tentu merupakan amanah yang sangat berat untuk dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara benar, baik, maka akan menjadi amal ibadah bagi kita yang melakukan tersebut. Tentunya bagi para muwakif ini merupakan jariah yang akan terus mengalir sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam siapa yang anak-anak untuk meninggal, inqata'a amaluhu, maka putuslah amal-amalnya. Illa bisa nasib kecuali 3. Salah satunya adalah amal jariah. Insya Allah bagi para muwakif tentunya akan mengalir terus menerus, walaupun beliau sudah meninggal, walaupun beliau sudah wafat. Nah ini tentunya menjadi cita-cita kita semua untuk melaksanakan. Mereka yang memberikan harta sedikit hartanya untuk wakaf di jalan Allah. Demikian pula bagi yang membangunnya, ambana masjidan banallahu lahu bil jannah. Jadi pemilik terlak memang masjid, tapi kalau menurut saya secara pribadi itu barang siapa yang membangun siapa saja, apa saja untuk kepentingan Allah, baik itu masjid, madrasah ataupun gedung apapun untuk kepentingan jalan Allah, maka akan Allah berikan pahala yang besar. Akan dibangunkan sesuai dengan apa yang upayakan dia di dunia, nanti di surga kelak. Nah ini tentunya sangat menjadi harapan bagi kita. Oleh karena itu jangan kecil hati bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum bisa mensedekahkan, menjariahkan atau mewakafkan sebagian hartanya berupa tanah, berupa masjid. Tapi ketika ibu-ibu dan bapak-bapak ikut membangun, ikut mendirikan, ikut memakmurkan, insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat ganda diberikan oleh Allah SWT kepada bapak dan ibu. Oleh karena itu, alhamdulillah juga terima kasih dari doa jazakumullahu khairan katsira kepada para muslimat yang pada hari ini, dan alhamdulillah sebetulnya sudah bertahun-tahun terjalin hubungan kerjasama yang baik dengan para camat, Pak Lurah, kemudian dari Kodim, dari Ekonomi, kemudian dari Polsek, bahwa Persis insya Allah merupakan organisasi yang legal, bahkan termasuk pendiri negeri atau NKRI ini semenjak 23 sebelum 45, dan ikut mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita dalam hal ini memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam pendidikan dan dakwah, khususnya membina para kader-kader bangsa untuk lebih baik lagi ke depan. Oleh karena itu,
ini juga tanpa tanpa bantuan dari pemerintah yang besar, tapi kita subsidi dari masing-masing, jadi mandiri, secara mandiri. Oleh karena itu hubungan kerjasama yang baik sangat kami nantikan, insya Allah, baik berupa bukan hanya menghadiri acara-acara formal, nanti kita mungkin dengan Ustaz Andri dan rekan-rekan bisa diprogramkan kegiatan yang kerjasama antara Ramil, antara polsek, antara kecamatan, kelurahan, baik itu penyuluhan, pembinaan dan apapun nanti, insya Allah kita akan agendakan. Selamat atas peresmian gedung dakwah dan juga peletakan batu pertama. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah SWT dalam melaksanakan pembangunan GSGT di Al-Bayyinah, di depan Al-Bayyinah, dan juga mudah-mudahan diberikan oleh Allah SWT kelancaran dan kemudahan dalam memanfaatkan amanah yang diberikan kepada jamiah bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Al-Ustaz Haji Iman Setiawan Latif yang telah menyampaikan sambutannya, dan untuk mempersingkat waktu kembali kita lanjutkan kepada sambutan yang selanjutnya adalah dari Bapak Samad. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kuring dipihormat Ketua Umum Persis Kiai Haji Aceng Zakaria Wilujeng Sumping Pak Kiai, di Kelurahan Babakan Tarogong RW 5 Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung. Yang kami hormati Ketua PW sekaligus PD Kamari Tepang, Kamari Sesarengan, Kiai Haji Iman Setiawan. Yang saya hormati Ketua PC, ya luar biasa memang ya, Ketua PC Persis Bojong Loa Kaler Pak Kiai Aceng, Ustadz Andri, selalu koordinasi, selalu komunikasi sareng abdi. Janten teu asa-asa deui kumargi Yuswana tigana saha Yuswanya sareng abdi Pak Ustadz. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah Sukasi, Pak RW hadir, RW tuan rumah, RW 5 Bakan Tarogong, Pak RW Tilu yang menjadi tuan rumah peletakan batu pertama di Al-Bayyinah. Kemudian para PC Sakota Bandung yang hadir, hatur nuhun. Persistri sadayana hatur nuhun. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama sadayana. Ini Pak Hiji abdi hapunten Pak Ustadz Pak Kiai Haji Aceng, abdi nganggo kaos sanes berarti kirang utamikeun ieu teh. Tadi enjing tabu 8 abdi kegiatan heula di Kelurahan Jamika. Bulan bakti gotong royong masyarakat sareng LPM, sareng para ketua RW. Intinya mah bebersih lah, bebersih di lingkungan tabu 10 kedah ka dieu. Jadi sanes kirang upami abdi nganggo kaos. Anu kadua abdi ngilujengkeun selamat atas peresmian gedung dakwah. Tadi terus didongengkeun. Jadi Persis ini memang paling terstruktur, paling disiplin, paling tertib sebenarnya. Karena saya pernah merasakan pendidikan di Persis, Bapak dan Ibu. Abdi lahir di Purwakarta, waktu SD Pak Ustadz. Abdi sekolah agama di Persis, dugi ka kelas genep. Jadi upami SD-na bagian enjing, sekolah agamana siang, dugi ka sonten. Mung ibtidaiyah hungkul tengah lajengkeun kasan saja saya mendukung masyarakatan
tadi ada rencana klinik, saya bisa karena memang ini sangat diperlukan. Bojong Kaler dan 5 kelurahan, puskesmasnya baru 2. Untuk warga Babakan Tarogong, ini dengan sangat terpaksa mereka harus berobat ke puskesmas Sukapakir, lokasinya di Kelurahan Jamika. Tak upami di ayah klinik, tangtos ini sangat membantu ya Pak RW, leres ya, karena ini sangat dinantikan. Oleh karenanya, segera realisasikan. Kemudian yang selanjutnya, 5 dinten deui orang akan memasuki puasa bulan suci Ramadan. Taku kituna panginten abdi secara pribadi maupun kedinasan, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas saya ada tindak tanduk, ada kata-kata yang menyinggung perasaan semuanya, baik yang disengaja ataupun tidak. Terutama KRW biasanya sok minta tolong saya ke Pak RW teh. Pak RW, kia. Saya minta maaf Pak RW. Karena kalau tidak dimaafkan tentu saja sia-sia saum saya di Surabaya. Di gereja memang bom bunuh diri. Ini tentu saja berkaitan dengan terorisme. Saya yakin. Beberapa waktu yang lalu juga Makobrimob di Kelapa II Depok dikuasai. Nah intinya saya titip kasadayana nu hadir di dia, Pak RW, Pak RT dan Bapak Ibu sekalian, tolong lebih peka terhadap tetangga kita, khususnya Pak RW, Pak RT ya. Lamun aya nu kos atau nu ngontrak, baru segera tanya, suhungkeun fotokopi KTP-na, karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi komo anu tidak mau bersosialisasi, cenderung tertutup, aktivitas banyak, itu bisa jadi adalah sindikat teroris. Oleh karenanya saya titip juga ke Bapak dan Ibu di lingkungan rumahnya masing-masing tentu saja. Jadi kita antisipasi gerakan terorisme ini. Kemudian yang kedua, Kaping 27 Juni dinten Rebo kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur sekaligus wali kota dan wakil wali kota Bandung. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua sudah tercoklit, semua sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Tidak ada alasan warga Persis golput. Saya harap semua warga Persis harus nyoblos. Nyoblos kasaha mangga sesuaikan dengan hati nurani masing-masing ya. Calon gubernur kita ada 4, Ridwan Kamil, kemudian TB Hasanuddin, Deddy Mizwar dan Ahmad Sudrajat. Calon wali kota Bandung kita ada 3, Nurul Arifin, Yosi Irianto dan Oden Muhammad Daniel. Mangga dipilih sesuai dengan hati nurani. Kemudian informasi ketua PW dan PD kita, Kiai Haji Iman, ini akan mendaftarkan sebagai calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Tidak ada alasan juga untuk tidak memilih Ustadz Iman. Tapi eta mah engke 2019. Jadi 2019 kita juga akan memilih anggota DPRD Provinsi, DPR RI, kemudian DPD, Pak Iman. Nah, setelah itu kita juga akan memilih presiden. Itu Pak Iman. Jadi saya promosikan daripada milih nu lain DPD. So, ya kan? Mending Pak Iman anu tos puguh. Kemudian yang selanjutnya program Citarum Harum. Ini adalah program Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Sungai Citarum kondisi sekarang ini adalah menjadi sungai terkotor di dunia. Panjang Sungai Citarum kurang lebih sekitar berapa Pak Ju? 265 km. Ngawitan ti Cisanti, Kabupaten Bandung sampai dengan Tangerang dan akhirnya ke laut. Memang kota Bandung tidak dilalui langsung oleh Sungai Citarum, tapi anak sungai ini Pak Yun. Anak sungai Ciroyom, Cikeus, Citepus, Citarip
itu pada akhirnya masuk ke Sungai Citarum. Semua sampah, semua limbah masuk, mulai dari limbah industri, dugi ka rumah tangga. Buang air besar, buang air kecil, so kan di sepanjang ini pasti masuk, runtah dan sebagainya. Nah intinya sekarang tidak boleh lagi kita membuang sampah ke sungai. Hati-hati, sekarang ada petugas, upami OTT, tangkap tangan, itu akan diambil KTP, kemudian dipanggil ke kecamatan. Ingat, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kadang-kadang urang teh luak lieu atawa subuh gitunya wangi leung itu tidak boleh lagi. Da Gusti Allah nu di luar mah Maha melihat. Jadi mudah-mudahan warga Persis tidak ada yang membuang sampah ke sungai. Saya titip. Kemudian yang selanjutnya kebakaran. Kemarin terjadi di Kecamatan Lengkong, Kelurahan Malabar, terjadi kebakaran yang sangat besar. Sekitar 43 kepala keluarga, kemudian sekitar 28 rumah hangus terbakar. Nah, oleh karenanya saya nitip nih yang hadir di sini, adek kompor biasanya, gas biasanya, kemudian konsleting listrik, hati-hati. Tolong diantisipasi, tolong dicegah. Apalagi nanti pada saat mudik lebaran harus betul-betul aman. Termasuk Kamtibmas. Ini pasti titipan dari Pak Kapolsek. Omar, Pak RW, Pak RT, dalam rangka nanti bulan suci Ramadan, Siskamling, kemudian Linmas digiatkan. Terutama pada saat musim mudik, ya. Jadi tidak ada lagi warga kita yang kecurian pada saat mudik. Kemudian 7 hari setelah mudik kita akan melaksanakan pemilu itu tanggal 27. Jadi tong kami teuing mudik di Garut, Pak Kiai Haji Aceng dan yang lain-lain lah abdi ka Purwakarta. 5 hari pulang. Jadi segera kita siapkan untuk mencoblos gubernur dan wali kota Bandung. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas telah beresnya dan akan diresmikannya gedung dakwah ini. Setelah ini kita akan melanjutkan peletakan batu pertama di Al-Bayyinah, gedung serbaguna. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan seluruh aktivitas yang dibebankan kepada kita. Hapunten samudaya kalpatan, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah menyampaikan sambutannya, dan selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu, yaitu untuk peresmian gedung dakwah PC Persis Bojong Loa Kaler yang akan dilaksanakan oleh Al Ustadz Kiai Haji Aceng Jakaria yang ia merupakan pimpinan Pusat Persatuan Islam. Kepada panitia untuk mempersiapkan prestasinya dan Al Ustadz, sebelum penandatanganan kami mohon ada prakata 1 atau 2 patah kata. Ustadz, waktu sinan tempat menyatakan. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya dapat menghadiri acara peresmian gedung dakwah PC Persis Bojong Loa, PC Persis Bojong Loa Kaler
dengan cukup mengembirakan dihadiri Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Ramia, dan juga yang lainnya yang cukup menggembirakan kami semua. Gedung dakwah dibangun itu untuk membangun umat dan masyarakat agar berakhlak mulia, agar jujur. Nah, itulah tujuan gedung dakwah. Tentu saja dalam upaya pembangunan ini perlu ditunjang oleh semua pihak, bukan saja asatid, bukan saja dunia, tapi seluruh potensi yang ada di masyarakat, termasuk tadi Bapak Camat Ramil turut serta juga untuk membangun masyarakat di sini. Dalam hal membangun, Bu, tidak untuk berperyogi kerjasama semua pihak. Maksudnya, hari ini miskin berjasa, Bu. Misal ke ayah kene jasa anak, no kopet, no koret ayah kene jasa anak, ayah no koret gay, nora rempo jompo ayah gunana, ayah nora rempo jompo kenaun kertunggu imah, 5 jam gemal kesel nda parantina, lebah tunggu imah, orang mah hoream udung imah serenken kan nora rempo jompo, mau tinggal kun. No kopet, no koret berjasa, pentas sumbangan temere bantuan temere ken baik kenaun kering jaga gudang mah kudu merdir atuh mun hajat mah keur canoli kun bageran mah hamur atuh beak dibagi-bagi. No gede amak berguna, gede amak ke berguna kenaun keur nagih hutang. Aku nulis bunyi udah mual mayar tuh berguna KBOG-nya, Bu. Itulah gambarannya. Makanya saya merasa bangga dihadiri oleh semua pihak. Inilah insya Allah pembangunan masyarakat di sini akan dilanjutkan lancar dengan ditunjang oleh semua pihak. Hari di manajemen biasa keselena larap manfaat di manajemen. Berbentuk larat manfaat saya tahu pemiku dimilih pamina tuh ramu 5 tesami jangkungna tesami gedena tesami fungsina, tapi ada kesatuan dan persatuan jadi tenaga yang kuat. Curug seksi naon curug seksi nyarekan babal sakehen sieun ku curug mah cobian cerekan ku jeung leungeun babal sakehen kalah sareuri, Bu. Teu sieun nah beuti sieun ku urang da urang teh gede maneh mah seksi muji atuh hebat euy kenyarekan bagian urang ngahina bagian urang nyaho urang ge tuh aya seksi nah teu pacorok kokon. Itu gambarannya pentingnya kerja sama semua pihak. Saya sungguh merasa bangga dan bersyukur semua pihak ada dalam peresmian gedung dakwah ini cukup menggembirakan kami. Hadirin sekalian, pentingnya kehadiran gedung dakwah, yaitu gedung untuk melaksanakan tugas dakwahnya di masyarakat kade. Lain ngaos tabligh wae dakwah teh mungkin bisa ngontrol bisa aya anu imahna bade runtuh, aya anu fakir miskin, anu kelaparan, aya anu butuh pertolongan. Tah tugas-tugas dakwah teh seueur pisan, bukan pengajian di mimbar saja. Itulah tugas dakwah itu, memantau kondisi dan keadaan masyarakat bagaimana dan saya membutuhkan pertolongan. Lebih khusus dakwah itu untuk mengajak agar umat manusia kembali kepada fitrahnya, itu beragama melaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Kabeh hoyong salamet, hoyong kabehnya hoyong salamet. Boro-boro urang non muslim dihayangan salamat, bangsa dihayangan salamat. Maling teka panggih pokna alhamdulillah milik teka panggih tu bangsa alhamdulillah maling teka panggih mah ciri hayangan salamat. Berit hayangan salamet hayang aya urang lompat da sindi paehan berit teh hanjanganna berit teh beuleut duit 100.000 digegelan dipake nyayang nepi ka pejet
Ari pulau dicokot tapi celaka gila sentek belak berit di 100.000 belikan ke pasar berit 4 kiloan mah 2 mingguan kalau digagalan sampai ke pajet pulau cokot tapi celaka. Nah manusia juga begitu, kalau bisa tidak pakai petunjuk agama tidak mustahil akan salah pilih mana yang mesti kita laksanakan sesuai petunjuk agama itu. Nah manusia itu antara soleh jeung toleh. Toleh telawan soleh dari masyarakat memat toleh cek orang mah bagir jeung badir mentinya jelema teh anu bagir anu badir anu soleh anu teu soleh tergantung pendidikan dan lingkungannya. Bisa saja manusia jadi orang yang soleh lebih dari itu sekali dikorbankan bisa kalau pendidikannya kuat. Bisa wae menjadi baung, buraung, badur, intinya brutal, basangkal bisa kalau tidak mengalami pendidikan mah. Nah, dibangunnya gedung dakwah yaitu untuk membangun umat manusia khusus di lingkungan Bojongloa, lebih umumnya keluar agar memantau keadaan masyarakat. Cik masyarakat teh ini satu ngabdi bakti ke Allah. Nah, ini perlu ada tangan-tangan dai, tangan-tangan dakwah untuk ke masyarakat di sini. Kemudian tentu juga kami bersyukur sekaligus berdoa kepada mereka yang telah menginfakkan hartanya, jariah tanahnya, tenaganya dan seluruh kepentingan untuk wujudnya gedung ini. Mudah-mudahan menjadi jariah kita semua dan menjadikan saksi nanti di yaumul akhir bahwa ini pernah jariah kita. Mudah-mudahan ini dari pimpinan PC dapat memanfaatkan gedung ini sebagai jariah kita semua. Bukan saja yang besar, yang kecil sekalipun tetap saja berguna, tetap saja berjasa dalam membangun apapun. Nah itulah mudah-mudahan kalau dalam membangun masjid ada mambana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah akan membangun tempat di surga. Ini juga sama, karena sama ini juga bangunan jariah. Mudah-mudahan menjadi bangunan jariah bagi yang punya hartanya, tenaga jalan pikiran jadi jariah kita bersama. Ini mudah-mudahan seperti itu. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan seluruh unsur yang ada di PC Persis ini maka semuanya kerjasama dan terus membangun umat dan masyarakat agar tidak jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama. Sementara sekarang Pak, kita prihatin. Saya mendengar di Cicalengka, bahkan saya pernah ke sana, Ustaz 40 tilu cenah di kamarin korban miras oplosan. Teh Ustaz teu kena dakwah. Padahal mencek urang da mending bajigur jeung miras oplosan mah atuh. Mending keneh bahan teh jeung haneut jeung segar. Nah milih miras oplosan, kokoloyongan menyembahkan tepi ka paraigna tuh bungan teh kasentuh ku dakwah tepi ka miras oplosan jadi minuman. Demikian juga ada ramai LGBT lepot dia bala-bala gitu katanya LGBT ramai tante jadi bukan meningkat itu kejahatan nanti pegaludeung memproklamirkan LGBT di 22 negara sudah resmi LGBT disahkan secara undang sah lalaki kawin ke lalaki awewe kawin ke awewe. Nah itu luar biasa. Pandoma jaluge mudah-mudahan teh doma bikang. Ya doma jalu pas mudah-mudahan doma bikang. Ayam jago mudah-mudahan ayam ayeuna jelema jalu mudah-mudahan jalu. Ya Allah batan satu mudah-mudahannya tugas luar biasa kalau tidak tersentuh dengan dakwah mah. Hanya kita bersyukur dan mau ditunjang oleh semua pihak untuk berfungsinya ini gedung dakwah untuk pelaksanaan dakwah, bukan artian dakwah tadi ceramah saja, tapi langsung memantau keadaan masyarakat segala kebutuhan masyarakat. Cik, naon dia dibutuhkan teh, tentu saja bidang dakwah harus hafal, bukan hanya melayani umpamanya dakwahnya saja, tapi si kebutuhan-kebutuhan sosialnya juga kita perhatikan. Itulah yang cukup mengembirakan kami.
Tadinya untuk itu nanti kami dengan resmi menandatangani yang telah disiapkan oleh panitia sebagai resmi gedung dakwah PC Persis Bojongloa Kaler. Tersiap ya.